Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang kisah renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah sebab Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 asta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang disimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan dari mas kawin para pelacur, penjual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Akhirnya, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Mukhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagikan sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakkum. Tak kalah bangunan yang sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu, yaitu di tempat semula. Perselisihan terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Mukhairah tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang itu. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan dirindoi semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 asta, yang kemudian disebut dengan Al-Hijr atau Al-Khatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah, agar tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disanggah 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi empat, yang tingginya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk toaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Dan sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Asy-Syayruan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Itu adalah kisah singkat mengenai renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengerti mengenai renovasi Ka'bah dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.